Pengertian pembelahan sel. Pembelahan sel adalah proses di mana suatu sel induk membelah menjadi dua atau lebih sel anak. Proses ini sangat penting bagi pertumbuhan, perkembangan, perbaikan jaringan, dan reproduksi makhluk hidup. Pembelahan sel terbagi menjadi dua jenis, yaitu mitosis dan meiosis. Selanjutnya yaitu pengertian mitosis. Mitosis adalah proses pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak yang identik secara genetik dengan sel induknya. Proses ini terjadi pada sel-sel tubuh atau sel somatik dan berfungsi untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, serta regenerasi. Tahap pertama mitosis adalah tahap profase. Tahap profase sendiri adalah tahap di mana kromatin atau DNA plus protein mulai memadat dan membentuk kromosom yang terlihat seperti huruf X. Pada gambar yang tersedia, gambar tersebut menunjukkan kromosom yang mulai terkondensasi dan nukleus atau inti kecil menghilang. Mikrotubulus spindel mulai terbentuk dari sentrosom atau kutub sel, namun belum melekat ke kromosom. Membran inti sel, nukleus, mulai rusak, menandai akhir dari profase. Selanjutnya adalah tahap metafase. Apa sih tahap metafase itu? Metafase adalah tahap kedua dalam proses mitosis setelah profase, yang ditandai dengan tersusunnya kromosom secara rapi di bidang ekuator sel, sehingga membentuk apa yang disebut dengan lempeng metafase. Pada tahap ini, setiap kromosom telah mengandahkan diri dan terdiri atas dua kromatid saudara yang identik, terhubung di bagian sentromer. Kromatid-kromatid tersebut diikat oleh benang-benang spindel yang berasal dari kutub sel dan menempel pada sentromer melalui struktur yang disebut dengan kinetokor. Posisi kromosom yang sejajar di tengah sel memastikan bahwa pembagian materi genetik kedua sel anakan akan berlangsung secara merata dan akurat. Pada sel manusia yang memiliki 46 kromosom diploid, semua 46 kromosom atau 92 kromatid saudara akan berjajar di bidang ekuator. Sementara itu, jika suatu sel diploid memiliki 24 kromosom, maka akan terdapat 24 kromosom atau 48 kromatid yang tersusun di sana. Metafase merupakan tahap yang sangat penting karena kesalahan dalam penyusunan atau pemisahan kromosom pada tahap ini dapat menyebabkan kelainan genetik seperti aneuploidi. Selanjutnya yaitu tahap anafase. Tahap anafase adalah tahap ketiga dalam mitosis di mana kromosom hasil replikasi yang sebelumnya terikat di sentromer terpisah dan bergerak menuju kutub sel yang berlawanan. Gambar menunjukkan kromosom berwarna ungu yang ditarik oleh benang spindel mikrotubulus ke arah kutub sel. Sentromer, titik tengah kromosom, telah terbelah memisahkan kromatid. Motor protein seperti dynein dan kinesin membantu pergerakan kromosom sepanjang mikrotubulus. Secara bertahap, kromosom monad menjadi kromatin dan rangkaian fragmen salut inti, fragmen-fragmen dari membran inti, mulai bersatu kembali membentuk kembali nukleus. Proses ini terjadi pada fase telofase dalam pembelahan sel. Kromosom yang awalnya telah memadat saat metafase dan anafase mulai melonggar dan berubah kembali menjadi benang-benang kromatin yang tipis, sehingga tidak lagi tampak jelas di bawah mikroskop cahaya. Formasi gelendong atau benang spindel yang sebelumnya melengkung untuk menarik kromatid ke arah kutub sel kini memanjang dan menyebabkan kedua wilayah kutub semakin berjauhan. Hal ini mempersiapkan pembentukan dua inti sel yang terpisah. Selanjutnya, pada akhir telofase, gelendong mulai mengalami depolimerisasi, yaitu proses penguraian mikrotubulus yang membentuk gelendong mitosis. Ini merupakan tanda bahwa pembelahan inti hampir selesai. Proses ini selanjutnya akan diselesaikan oleh sitosikinesis. Baiklah, adapun kaitan mitosis dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dalam proses pertumbuhan dan juga perkembangan. Dari bayi hingga kita dewasa merupakan salah satu contoh paling jelas dari proses mitosis, yaitu proses pertumbuhan. Dari zigot yang merupakan sel tunggal hasil pembuahan hingga menjadi individu dewasa. Tubuh kita terus bertambah besar karena sel-selnya secara aktif membelah melalui mitosis. Contoh kedua yaitu penyembuhan luka. Saat kita terluka, misalnya tergores atau terjatuh, sel-sel kulit di sekitar luka akan membelah melalui mitosis untuk menggantikan sel yang rusak dan memperbaiki jaringan. Tanpa mitosis, luka tidak akan bisa sembuh.
Lalu yang ketiga yaitu pertumbuhan rambut. Rambut kita tumbuh memanjang karena sel-sel di folikel rambut terus membelah secara mitosis. Selanjutnya yaitu pertumbuhan kuku. Selain pertumbuhan rambut, kuku kita juga terus melakukan mitosis. Sel-sel di matriks kuku terus membelah untuk menghasilkan sel-sel baru yang mendorong kuku tumbuh. Dan yang terakhir yaitu regenerasi sel. Setiap hari, tubuh mengganti sel yang sudah tua atau mati. Seperti yaitu contohnya, sel kulit yang terkelupas digantikan dengan sel baru melalui mitosis. Sel darah putih yang mati karena melawan infeksi akan diganti dengan sel yang baru. Dan yang terakhir, sel pada lapisan usus yang rusak diganti setiap beberapa hari.